rajanya minyak wangi gitu ya. Rajanya tip dan perfume, dalam Malikut tip gitu berarti. Ya, bagi para perempuan untuk mengusap pada bagian sensitifnya, mengusap pada bagian tersebut dengan menggunakan misik yang tentu saja alami. Dan mereka semua adalah ilmuwan-ilmuwan yang terbaik untuk melakukan studi perbandingan mengenai manfaat misik alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita dalam Bincang Wewangi Nabi bersama Ustadz Muhammad Fauziul Azim, dan kali ini kita masih membahas tentang misik. Masya Allah. Apa itu julukannya Ustadz? Rajanya minyak wangi gitu ya. Jadi rajanya tip dan perfume, perfume dalam Malikut tip gitu berarti. Malikut tip wal udur. Masya Allah. Memang menarik sekali ya, seperti yang Allah Ta'ala sebutkan, fal yatanafasil mutanafisun. Nyari yang asli, yang benar-benar asli, yang kaya manfaat itu memang diperintahkan. Seharusnya kita memang mencari yang seperti itu. Kalau kali ini kita bahas bagian apa nih Ustaz? Iya, tadinya saya ingin melanjutkan pembicaraan mengenai apa sih dampak negatifnya kalau pakai misik yang sintetis. Tetapi saya lalu berpikir bahwa seharusnya saya kembali berbincang tentang faedah-faedah. Karena Masya Allah, seperti yang kita bincangkan di awal ya, bukan karena saya menyombongkan diri, bukan, bahkan ilmu saya sangat sedikit, tetapi karena memang begitu banyak penelitian-penelitian dari para sarjana, pembahasan mengenai faedah dan sekaligus bahayanya. Maksudnya faedah dari manfaat dari misik alami, natural musk, dan bahaya-bahaya dari misik kasturi yang sintetis, terutama yang sintetis artifisial. Nanti pada bagian lain ada pembicaraan mengenai manfaat sekaligus peringatan, karena ini agak berimbang dari misik sintetis yang sifatnya alami. Sintetis tapi alami, ada yang dari herba dan macam-macam ya. Nah, kali ini kita kembali pada pembahasan mengenai di antara manfaat. Yang lalu sudah, tapi ini riset yang berbeda. Yang lalu sudah, yang lalu kita tidak membahas secara detail mengenai manfaat di balik tuntunan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagi para perempuan untuk mengusap pada bagian sensitifnya, mengusap pada bagian tersebut dengan menggunakan misik yang tentu saja alami. Nah, di dalam hadis nggak disebutkan pakailah misik alami, bukan sintetis, bukan, tapi tentu saja saat adalah misik yang alami. Dan ini memancing keingintahuan dari banyak peneliti, lalu mereka bersama-sama melakukan penelitian. Artinya penelitian ini bukan dilakukan oleh satu orang ya, tapi oleh kolektif. Dan ini ada yang satu itu dari Departemen Botani dan Mikrobiologi, kemudian ada yang dari Departemen dari macam-macam ini ya, Masya Allah. Pada umumnya ada yang kaitannya dari yang bagian medis, ada yang dari spesialis laboratorium. Jadi intinya ada departemen dari bakteriologi, gitu ya. Artinya beberapa macam. Kita tidak membahas detail-detail mengenai hal tersebut mengingat waktu kita yang sangat pendek. Tetapi yang saya katakan adalah mereka ini bersepakat, yang bukan cuma 1, 2, 3 orang itu. Dan mereka semua adalah ilmuwan yang terbaik untuk melakukan studi perbandingan mengenai manfaat misik alami dan sintetis, tapi sintetisnya ini masih sintetis yang sifatnya sintetis alami, bukan sintetis artifisial ya. Itu maksudnya yang misik penanggaran atau bahan lain, tetapi bahan lain yang baunya mirip dengan misik gitu ya. Yang komponen-komponennya itu by teori ya dekat ya. Ya, by teori. Dan bahannya alami ya? Bahannya alami. Kemudian dibandingkan dengan krim yang mempunyai efek anti jamur dan antibakteri terhadap pertumbuhan.
Nanti riset lain menunjukkan ada yang dibandingkan juga dengan sintetis yang artifisial, dan itu memang memang penggunaannya bukan di wilayah sensitif tersebut ya. Fokusnya yang kali ini berkenaan dengan Candida albicans. Ya, Candida albicans itu penyebab penyakit kewanitaan serta pertumbuhan bakteri antara lain Staphylococcus aureus atau Bacillus subtilis. Nah, manakah kira-kira yang lebih efektif dalam menghambat mikroba tersebut bagi perempuan ketika makanya? Karena itu adalah hal-hal yang bisa membahayakan, ya, bisa tidak bagus, bisa berdampak buruk jika seorang perempuan terkena tersebut. Sekaligus itu dalam rangka mencari alternatif pengganti antibiotik sintetis. Oh, menarik. Ketika saya dulu operasi di sini itu kan harus minum banyak sekali antibiotik. Lalu ada yang memberikan saran resep, dan dia dokter yang saya tahu memang dokter yang sangat cerdas ya. Sehingga ketika menyarankan tentulah beliau ini nggak asal-asalan karena memang disiplin jurnalnya bagus. Dan betul, Masya Allah. Nah, tapi tentu saja saya nggak berbicara mengenai pengalaman menggunakan pengganti antibiotik sintetis tersebut. Kemudian mengurangi dampak negatifnya bagi kesehatan manusia. Itu hal pokok yang dilakukannya. Lalu apa yang terjadi? Masya Allah. Ternyata ketika mereka ini melakukan riset, hasilnya adalah menunjukkan bahwa misik yang betul-betul asli alami, saya kira asli alami ini perlu dipertegas karena tempo hari kita juga sempat berbincang, ini tampaknya alami tapi penangkarannya bermasalah, itu kan juga ada yang bermasalah juga ya. Nah, itu bukan berarti alami nggak mesti sehat, melainkan karena hasil penangkaran seperti itu memang proses penangkarannya nggak sehat ya. Jadi menunjukkan bahwa misik itu memiliki efek penghambatan pada pertumbuhan studi mikroorganisme. Misik itu mengandung zat aktif yang mirip dengan antibiotik. Mirip dengan antibiotik. Tetapi ini alami dan memiliki kemampuan menghentikan pertumbuhan banyak mikroorganisme yang tidak baik, yang membahayakan bagi, mohon maaf, organ intim kewanitaan. Nah, efek atau akibat yang ditimbulkan, efek nggak mesti buruk ya. Efek positif, efek negatif. Pada misik alami itu lebih tinggi daripada misik sintetis. Masya Allah. Sekali lagi, misik sintetisnya itu masih misik sintetis yang sifatnya alami. Alami ya. Misik sintetis alami. Ya, karena menyebut sintetis ini agak gimana gitu. Dan mikroba adalah yang paling sensitif terhadap misik adalah Bacillus subtilis ya. Nah, ini yang ditemukan. Nanti juga di situ ada perbandingan mengenai bagaimana dengan krim antimikroba, efek krim antibakteri. Nah, kita tidak membahas hal tersebut. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa konsentrasi misik misik alami, misik asli alami itu yang berbeda karena kita sempat membicarakan misik alami sendiri kan dari rusa yang bermacam-macam. Nah, itu memiliki tingkat keefektifan yang juga berbeda-beda dalam menghambat beberapa mikroba patogen, mohon maaf, organ intim kewanitaan pada vagina ini. Semuanya baik, tetapi berbeda-beda tingkat efektivitasnya. Iya, tingkat kasarnya, kalau bahasa kasarnya kemanjurannya, manfaatnya itu. Dan telah memberikan hasil yang betul-betul sesuai dengan yang diharapkan, kaitannya dengan menghambat mikroba yang tidak diharapkan terjadi pada organ kewanitaan itu. Nah, karena itu misik itu dapat digunakan sebagai antibiotik alami. Selain ini mengurangi efek samping dari beberapa hal itu. Nah, ini tentu saja merupakan hal yang sangat menarik, hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, karena rupanya
rupanya faedah dari musik itu betul-betul sangat menggembirakan ya. Sehingga kalau misalnya perempuan itu secara rutin minimal sebulan sekali yakni ketika untuk bersuci, padahal itu juga hal baik kalau misalnya sering memakainya ketika mau berhubungan dengan suaminya misalnya ya. Memakainya itu sangat bermanfaat bagi kehidupan suami istri menyenangkan, tapi di sisi lain ini justru akan lebih menyehatkan. Minimal sebulan sekali itu. Jadi sebulan sekali itu cukup baik ya untuk meminimalkan risiko menghindari. Tapi kalau seorang itu terkena kaitannya dengan hal tersebut, maka menggunakan lebih sering. Sekali lagi itu alami yang betul-betul Tadi karena kita menjumpai ada yang alami hasil penangkaran nggak selalu sepenuhnya baik. Nah, ini yang alami yang betul-betul alami. Gimana nyebutnya itu? Artinya Kalau yang alami penangkaran itu kita sebut aja alami penangkaran nonton nggih. Oh, mungkin gitu kan, ya. Iya. Artinya kan kita tidak boleh menghilangkan hak musik yang asli itu untuk disebut asli. Iya, karena tadi saya bingung memang. Kenapa? Karena musik alami yang betul-betul asli hidupnya memang masih seperti pada asalnya, itu saja tingkatannya berbeda-beda. Iya. Nah, apalagi dengan yang alami penangkaran tadi ya. Sehingga asli sih. Sebenarnya kalau disebut penangkaran itu memang kehilangan sebagian sifat aslinya, Ustaz ya. Oh iya. Kan artinya kan ini kan rekayasa. Iya. Rekayasa yang sifatnya itu lingkungan ya. Geraknya jadi kurang, selain konsumsi makanannya juga demikian, sehingga tadi seperti yang kita bincangkan sebelumnya, bahkan tidak jarang yang akhirnya berisiko. Ya. Saya jadi ingat istilah apa itu, Ustaz? Domestifikasi. Ya, artinya kan penangkaran itu seperti rusanya menjadi dalam tanda kutip jadi rusa domestik ya. Iya. Karena menjadi tadi geraknya, makanannya, pola hidupnya jadi berubah. Mungkin itu lebih tepat karena penangkaran itu juga dilakukan oleh beberapa perusahaan, oleh beberapa institusi, tapi penangkarannya itu masih menjadikan rusa itu hidup secara alami. Jadi penangkaran dalam kaitannya dalam makna bagaimana menjaga agar lingkungan aslinya terjaga gitu. Lingkungan aslinya masih terjaga, masih asli, tetapi rusa itu berkembang biak, terancam dari kepunahan dan bahkan jumlahnya bertambah sehingga dapat memastikan efek lainnya, memastikan produksi sumber bahan baku musik alami itu. Nah, ini kan penangkaran juga tapi ya, ini kalau yang jelek tadi berarti penangkaran yang sifatnya domestifikasi tadi ya. Ya. Domestik, jadi ini hidupnya cuma di dalam semacam kurungan walaupun itu tidak kecil ya, agak-agak besar. Hidupnya tidak bebas dan makanan itu sudah disediakan. Nah, itu yang dalam beberapa kasus justru musiknya lebih bau, kemudian ada hal-hal lain yang tidak baik yang kita sudah sempat perbincangkan. Gitu. Masya Allah, ini jadi menarik itu. Tadi berarti kan kalau hadisnya kan disunahkan, dianjurkan ba'dal haid ya. Bagi wanita ini tadi malah sebenarnya itu tidak harus seperti itu ya, bisa juga dipakai sekian kali ya. Wah, menarik. Jadi kalau dipakai sebulan sekali itu sudah gimana ya menyebutnya? Sudah merupakan pencegahan preventif. Oke. Tapi kan mestinya ya boleh nggak pakai berobat ya boleh. Tapi mestinya kalau niatan awal itu melaksanakan sunnah mendapatkan pahala dan mendapatkan faedahnya. Yang kedua, kalau semisal seorang perempuan terkena itu, maka dia dapat secara sengaja mengambil pilihan itu sebagai ikhtiar untuk berobat mengikuti apa yang ditentukan oleh Nabi. Walaupun tuntunan dari Nabi Muhammad SAW tidak secara khusus menyuruhkan untuk berobat dengan musik untuk perempuan itu. Tapi ada tuntunan berkenaan dengan menggunakannya bagi perempuan ba'da haid. Masya Allah, luar biasa. Begitu ya jemaah sekalian. Jadi dan ini juga harus dipastikan ya bahwa musiknya tadi memang betul-betul musik yang alami, asli, thayyib ya. Ya itu saya tidak enak menyebutkan thayyib karena kalau betul-betul tadi alami, asli hidupnya seperti itu mesti thayyib ya.
alami, asli, gimana itu? Ya, Ya gitu. Masya Allah. Berarti Ustaz, sumbernya memang perlu dicari dari yang terpercaya ya. Bukan hasil penangkaran domestifikasi. Iya, betul. Allahu Akbar. Demikian ini masih akan kita perbincangan lagi insya Allah. Insya Allah. Hal-hal yang makin mendetail ini karena memang falyatanafasil mutanafisun. Ayo kita berlomba-lomba bukan hanya untuk mendapatkannya tapi memahami ilmunya dengan sebaik-baiknya sehingga insya Allah kalau tidak dapat di dunia, moga-moga insya Allah kita mendapatkan misik yang sepenuhnya misik nanti insya Allah fil jannah, di surganya Allah. Amin, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.